Keraton Kidul itu sebenarnya ada atau tidak. Beliau jelaskan, di situ rumahnya sama, semua rumah gedek, rumah bambu, gelap semua, bes, dingin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia podcast semalam dimanapun kalian berada. Masih kembali lagi bersama kami Rendra dan Jainal Yainal. Atau Bidin. Oke. Atau Nur Zaman. Oke, gimana kabar kalian teman-temanku semua dimanapun kalian berada? Semoga tetap sehat sentosa, sehat walafiat. Dan untuk teman-temanku yang mungkin baru sakit, semoga cepat sembuh ya, dan berhati-hati untuk suasana Indonesia yang sekarang ya Mas ya. Iya, karena banyak provokasi yang tidak ingin menyuarakan aspirasinya, tapi udah menuju ke hal-hal yang tidak semestinya ya Mas Indra. Iya. Lanjut Mas Indra. Mending dengerin podcast kita, dan kali ini saya membawakan salah satu narasumber ya Mas Bidin ya. Ya. Ini adalah sesepuh dari keluarga saya. Sesepuh dari keluarga saya. Jadi beliau ini memiliki cerita Mas Bidin. Dulu waktu pas masih muda katanya. Jadi itu ceritanya menurut beliau ini sangat membekas sekali. Jadi untuk penonton setia tetap stay tune dan dengarkan dengan seksama menggunakan headset untuk lebih jelasnya ya Mas Bidin ya. Betul sekali, karena mengingat Mas Indra itu ngomongnya pelan ya. Sedikit pelan ya Mas ya. Iya, terlalu soft spoken kalau orang-orang zaman sekarang bilang. Udah lupakan. Pokoknya intinya kita lanjut saja sama langsung saya tanya sama narasumbernya nggih, Mas Indra. Oh, oke, boleh monggo Pak. Langsung monggo. Perkenalkan namanya. Jih, wah ini Mas Rendra berdua. Lama gak ketemu. Nggih. Kabarnya baik-baik aja toh? Nggih, alhamdulillah niki. Anda ikut demo? Mboten. Syukur kalau masih waras ya. Nggih. Ini Mas Rendra ini keponakan saya, keponakan jauh saya. Jadi saya masih ada hubungan kerabat, hubungan saudara. Gimana ini malam ini kita mau ngobrol-ngobrol apa? Nah, tadi kan Mas Yogo pernah cerita ke saya itu memiliki pengalaman horor yang menurut Mas Yogo sendiri itu sangat berkesan dan sangat sulit dilupakan gitu. Nah, nanti boleh diceritakan ke teman-teman semua ini pengalaman seperti apa yang Mas rasakan dan dijalani ya Mas Bidin ya. Betul sekali. Iya, waduh. Itu sebenarnya pengalaman saya sudah lama sekali, sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Itu saya masih muda, masih ganteng. 30 tahun ini berarti tahun 95 itu. Sekitar 90-an Mas. Wow. Dari Saya belum lahir. Kita Oh, belum iya, lahir ini. Belum lahir. Belum dibuat juga. Belum ya, dibuat. belum ada progres perencanaan pun belum. Jadi masih diangen-angen itu sedang neng ngendi, kita nggak tahu. Iya. Nah, waktu itu saya masih SMA kelas 1, masih imut-imut itu. Sekarang juga masih imut nih. Waduh, sekarang sudah bau tanah begini. Enggak ada. Jadi sudah tua, sudah perot begini kan. Waktu itu masih SMA kelas 1, sekitar tahun 90-an. Saya lulus 92, 89, 90 awal. Dulu SMA saya di SMA Bogri 2, depan Rumah Sakit Bethesda. Awal-awal kita di sana masih baru, masih penyesuaian. Kebetulan waktu itu saya kenal teman ya, peristiwa yang sangat berkesan dalam hidup saya.
kenal teman-teman sekolah juga. Nah, namanya Gus Arif almarhum. Itu beliau untuk profilnya potongannya anteng, dia pendiam, dia enggak, yes pokoknya alim lah, alim sekali, pakai kacamata tebal, saya ingat sekali itu. Suatu saat setelah selesai perkenalan di sekolah itu, apa namanya, waktu dulu ada namanya penataran P4, habis itu terus semacam ospek, itu jadi kon latihan baris, itu disuruh latihan baris berbaris, itu nanti dipilih untuk peleton inti. Waktu itu latihan itu kita ketemu, kita ngobrol, nggak tahu, baru juga kenal, baru juga lihat, dia bilang katanya, saya kok ditunggu-tunggu sama bapaknya beliau. Loh, saya kan kaget toh, siapa, kenal juga baru itu, kebetulan nggak satu kelas. Nah, saya heran sekali kenapa kok beliau itu sangat ingin sekali untuk menemukan saya dengan bapak beliau. Bahkan dikatakan bahwa saya itu saudaranya beliau, padahal kenal juga baru itu. Akhirnya kita bingung kan. Nah, mulai dari situ kita mulai sedikit lebih akrab. Nah, waktu itu SMA masih baru, ya sama orang tua dibelikan sepeda motor. Walah, seneng sekali itu. Waktu itu sepeda motor anyaran, baru-barunya motor RC 100. Tahun berapa itu, Pak? Keluar pertama harga 2 juta. Zaman dahulu itu iya, 100 2 juta. Iya. 2 juta, kurang sedikit. Itu sudah dapat motor RC 100. Itu keluar baru. Bensin masih berapa itu? Bensin Rp500 per liternya? Iya. Rp500 waktu itu. Ya, wah, saya sudah senang sekali kan sekolah pakai motor. Dan suatu saat, ya kita kan wajar ya anak SMA, setelah kakinya panjang punya sepeda motor, main ke sana tempat teman, kadang ke Kulon Progo cari semangka, kadang ke mana ya bareng-bareng itu. Ya mungkin pemikiran kita waktu itu belum ada tawuran, belum ada apa, masih enak sekali lah untuk istilahnya untuk bergaul sama teman sekolah itu. Akhirnya diajaklah saya, mbok sekali-kali yuk ke rumah saya, ke daerah Panggang Gunung Kidul. Kebetulan waktu itu sudah hampir liburan. Oke lah, kita sepakat. Nanti liburan besok kita berangkat. Sudah, akhirnya saya berangkat. Boncengan lah saya sama Gus itu, Gus Arif. Jalanlah kita ke Wonosari berdua motoran. Wah, jalannya ya asik itu, sampai ke Panggang lah lewat. Waktu itu saya ingat lewat Parangtritis naik, ya lumayan tuh naiknya, agak ekstrim juga tuh. Sampailah kita ke Panggang di sana. Ternyata tempat beliau itu semacam pondok pesantren dengan, ya adalah beberapa santri waktu itu, belum ramai. Tapi kalau hari-hari tertentu, kebetulan pas waktu itu tuh ramai ya, hari tertentu, sore itu tamunya banyak sekali, istilahnya santri kalong. Nah, itu bikin acara jadwal lawatannya, ada apanya nggak tahu, mungkin pengajian apa, kita juga nggak terlalu jelas gitu. Karena kita baru pertama ke situ. Setelah acara itu selesai, mungkin jam 9, jam 10 malamnya, kita ngobrol-ngobrol kan. Nah, baru saya bisa berkenalan sama bapaknya Gus itu, ternyata salah satu kiai di sana, di Panggang. Sampai sekarang masih sugeng, masih hidup, masih sehat.
Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol kenalan, ternyata murid beliau itu juga lumayan banyak waktu itu. Pada ngobrol juga di situ, pada ya mungkin apa ya yang dibahas macam-macam lah, kok kelihatannya ada mistis-mistis. Nah, dari situ kan saya tertarik untuk nguping, untuk mendengarkan apa tuh yang mereka bahas. Nah, kita ikut nimbrung di situ, itu ngobrol di situ lah, ikut ngopi. Terus sedikit-sedikit curi dengar dari pembicaraan mereka, ternyata ya ada yang tanya ini, ada yang tanya itu. Ada satu topik yang menarik, ada salah satu santri beliau itu yang mengatakan masalah Keraton Kidul. Nah, dari situ saya merasa, wah, ini apa sih sebenarnya? Pada awalnya kita skeptis, apa sih itu sebenarnya, nggak begitu paham, karena kita benar-benar orang awam. Nggak tahu kita harus itu tuh apa, itu kita nggak tahu bayangannya seperti apa, kita cuman dari cerita-cerita itu bahwasanya wah ada begini. Iyalah kita percaya karena memang itu ada di masyarakat kita cerita-cerita yang seperti itu. Terus setelah malam mungkin sekitar jam 12:30 itu saya pamit pulang, tapi ditahan sama Pak Kiai itu. Ya, Pak Kiai, udah nginep sini saja, enggak usah keburu pulang, 2-3 hari enggak apa-apa. Tapi saya belum pamit Pak Kiai, nanti saya telepon orang tuanya. Oh iya, saya ikut aja, sendiri aja Pak Kiai. Nah, sudah, akhirnya benar saya nginap di sana. Hari berikutnya siang saya ikut beliau, ikut ke apa? Ya semacam ke kebun lah, ke ladang itu. Karena kan nggak ada kebun, nggak ada tanah. Adanya cuman batu-batu itu. Dipecahin sedikit-sedikit sama beliau, ditata di pinggir itu, terus bawa tanah dari bawah, dari tempat yang ada tanahnya, bisa untuk ditanam. Saya salut sekali. Kayak gini kok ya bisa menghidupi mereka. Itu alah mending kalau ada beberapa meter, paling setengah meter jelarit itu. Sudah nanti atasnya lagi dipecahi batunya, diisi tanah lagi. Wah, perjuangannya luar biasa kalau orang sana. Saya jadi tahu kan, oh kalau di gunung tuh begini. Air aja susah. Nah, malam berikutnya sudah tidak terlalu banyak tamu. Muridnya enggak adalah cuman beberapa lah, sekitar 2-3 orang yang datang ke situ untuk ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya, tapi enggak seramai yang kemarin. Ya itu kan ada kesempatan kita ikut nimbrung ngobrol karena sudah kenal, sudah akrab. Saya beranikan untuk ikutan tanya, walaupun saya sebenarnya ya merasa nggak pantas karena saya juga bukan santrinya, bukan santri beliau, bukan murid beliau. Tapi ya cuman lepas penasaran aja, saya terus tanya, bagaimana Pak Kiai? Sebenarnya itu saya masih penasaran untuk cerita dari Keraton Kidul itu sebenarnya ada atau tidak. Beliau jelaskan, ada nak, itu nyata. Apakah itu bisa dibuktikan Pak? Secara logika, secara itu bisa. Saya tanggung, saya jamin bisa. Wah, saya tambah tidak percaya kan, tidak percaya sama sekali. Duh, oh apa ya? Saya tahu sampai ragu. Nah, sekarang gini aja. Ayo kita ke Gunung Batok. Nah, nanti di sana tak kasih lihat seperti apa. Nah, sudah sepakat kita jalan. Lumayan dari rumah beliau sampai ke lokasi Gunung Batok itu lumayan. Pakai motor ada sekitar 15 menit. Kita motoran dulu. Sampai sekarang masih ada Gunung Batok? Masih. Kita motoran dulu. Wah, jalannya ya wes amit-amit deh.
Batu-batu tonton gitu. batu koplok. Iya, terus sampai wah sini pinggangnya itu wes sekrupe ucul semua itu. Iya, sampai di sana masih jalan lagi. Naik ke posisi itu. Lah kita orang dari bawah kan nggak terbiasa mana malam lagi. Yo untung aja nggak hujan. Kalau hujan katanya licin sekali. Nanti bisa-bisa ada gelundung pringis di situ. Iya, kepleset mak gelundung terus pringis. Ya, itu yang kita takutkan. Untung saja waktu itu tidak hujan. Sampailah kita di atas, ternyata di sana itu ada gubuk-gubuk nelayan. Nelayan pencari lobster. Itu pas posisinya di pinggir tebing pantai. Ada sekitar ya 300-an meter dari atas itu. Kalau nelayan situ, penduduk lokal situ, kalau mencari lobster di situ melempar jaring yang dikasih besi dibuatin, terus dikasih jaring, dikasih umpan, pakai tambang panjang itu dilempar. Nanti ditarik pakai bambu terus ditarik begitu. Itu pada agak turun-turun ekstrim itu. Dan banyak sekali yang hilang, jatuh kepleset hilang, itu sudah nggak terhitung di situ. Tapi karena kehidupan mereka itu ya seperti itu ya. iya. Nah, kita kebetulan di situ ada gubuk, kita biasa di situ kan. Untuk murid-murid Pak Kiai, beliau biasanya di situ untuk meditasi. Nah, di situ kan kita ngobrol lagi, melanjutkan apa yang kita bahas awal kan, Kraton Kidul. Oke lah. Terus apa benar bisa dibuktikan? Dari sini biasanya kelihatan, nah benar, nggak lama tuh betul ada sinar. Itu kalau kapal atau apa kan pasti satu titik ya, di garis cakrawala laut itu kan satu titik gini kalau sinar. Atau sinar dari beton itu agak memanjang. Jadi dari sini ada sini tuh naik sinarnya. Terus nggak lama hilang. Wah, arahnya di sana Mas itu, anak itu Kraton Kidul arahnya di sana itu. Secara visual sampai bisa lihat. Ini semua kita lihat. Berarti itu pakai mata telanjang ya Mas? Iya, mata telanjang lah. Setelah itu saya lebih ngeyel lagi kan, lebih penasaran lagi. Bisa nggak Pak kita dekat mau lihat seperti apa? Saya tapi bisa, tapi saya nggak jamin kita mampu nggak sampai ke sana. Secara mata telanjang itu sinarnya itu di tengah laut ya Pak? Iya. Tapi jarak dari Bapak ke tengah laut itu jauh ya? Oh iya, jauh sekali. Maksudnya itu ini dari sini, ya? dari kita posisi kita itu adalah jarak sekitar 100 meter itu tebing. Tebing 300 meter, 300-an meter ke bawah. Ombak situ jebyur. Nah itu kan laut luas kan, garis cakrawalanya tuh. Nah kalau ada perahu kan cuman kecil-kecil titik-titik itu. Kalau ada sinar dari anu kan mesti dari satu titik naik begini. Itu melebar begini. Arah sudah melebar, lurus naik ke atas biar cahayanya terang itu. Tapi nggak lama. Kita semua lihat kok. Nah kayak gitu Mas, kalau sampean mau lihat itu Kraton Kidul itu sehari-harinya seperti itu kadang-kadang bisa kita lihat. Paling banter segitu lah. Makanya saya penasaran kalau kita bisa lihat lebih dekat lagi gimana Pak. Oke, tapi siapkan mental ya. Oke, saya nggak asal ngomong nak. Insya Allah bisa. Yang penting sama nurut sama saya. Oke. Terus ditanya sama murid-muridnya, siapa sih yang harus melu, siapa yang mau ikut? Nah, pada nggak berani. Wah saya yang ngeyel kan. Oke. Ya sudah saya jawab karena saya yang penasaran. Tapi ingat, manut sama saya, ngikut sama omongan saya. Iya Pak. Pak Yai, siap, udah.
Terus kita dituntun berdoa, lupa saya doanya seperti apa, tapi salah satunya mungkin ada wiridnya juga itu. Allahumma wabah biha mamatiin itu 1111 kali. Yus agak lama, agak bapak-bapaknya sampai capek semutan itu. Ya, Pak? Iya. Itu mana nggak bawa tasbih kan? Ngitungi pakai jari gini, sampai berapa? Selama kita mirit itu cuacanya jadi enak, anginnya akhirnya pinggir pantai kan, anginnya was. Terus keles-lesan itu loh, apa ya ngantuk-ngantuk gimana itu loh. Ya, tapi belum selesai, kita masih wirid terus. Setelah itu kita dibangunkan sama Pak Yai, ayo sekarang. Pak, siap. Kurang lebih dari jam berapa itu Pak? Wiridan itu? Dari pagi sampai sore atau? Enggak, itu saya mulai posisi di situ sekitar jam 9. Jam 9 pagi? 9 malam. Jam 9 malam toh. Itu sampai sekitar jam 10-an, mungkin 1 jam kita di situ. Mempersiapkan itu sama ngobrol sama itu tadi, sama mulai wiridan sekitar, pokoknya perhitungan saya sekitar jam 10, jam setengah 11. Saya dibangunin, digandeng, ayo ikut aku. Iya Pak. Jalan kita. Padahal saya tahu pasti di situ tadi kan jurang laut. Tapi ada jalan turun. Tiba-tiba ada jalan turun? Iya, jalan turun, tapi ya jalan setapak itu ya, jalan ngerekel-ngerekel itu. Jalan sulit itu. Susah. Tapi bisa lah kita turun, bisa. Sampai di bawah kok nggak ketemu air. Nggak ketemu laut. Nah, mulailah masuk situ tuh tegalan. Tanaman-tanaman jagung, tanaman apa itu sudah nggak bagus. Singkong juga, alah jelek itu loh, nggak kurang gizi itu loh tanamannya. Mulai ke sini mulai agak ada bau-bau air, ada bau air, bau lumpur. Lah itu kok ada padi, mulai ada tanaman padi. Tapi jalannya sudah enak. Tapi Bapak ngeh ya, seharusnya di samping laut itu nggak bisa ditanamin padi. Lah gitu ya? saya mikirnya wis sudah hilang atunya tuh. Nah, mau tanya nggak berani kan, katanya tadi suruh manut. Ngikutin aja. Iya. Gitu ya. Saya toleh biasa begini ya, kok ini aneh begini. Akhirnya ketemu kampung, ketemu desa. Mulai masuk ke pinggir desa itu. Yang aneh, semua rumah itu sama. Pagernya semua tetean, pohon tetean itu loh. Pohon tetean. Oh iya, oke. Nah, dipotong rapi. Itu tanaman tetean itu yang dulu kalau kita kecil kan dikasih tanaman tali putri buat ternyata itu parasit kan. Itu semua sama tanaman tetean itu, dan dipangkas rapi, kotak bener kayak pagar. Jalannya agak di bawah, rumahnya semua halamannya agak tinggi. Di situ rumahnya sama, semua rumah gedek, rumah bambu. Atapnya itu ilalang itu, kalau nggak ilalang ya daun kelapa itu rapak. Itu rumahnya ukurannya relatif sama. Nggak ada jendela apa, pintunya itu pintu sliding itu. Kayak mobil Alphard itu. Iya, tapi dari bambu. Nggak ada pintu dibuka pakai kayu, nggak ada, semuanya konstruksinya bambu semua. Dan setiap rumah itu, depan rumah itu pasti ada satu gentong air sama ciduknya, sama siwurnya itu. Siwur itu gayung yang dibuat dari kelapa. Dari batok kelapa itu. Katanya Pak Yai, itu apa Pak? Wah, itu kalau kamu haus minum aja di situ. Benar, saya ngambil minum air tawar. Tapi kok nggak ada orang. Ya mungkin aja kita belum ketemu, Pak Kiai bilang gitu. Ada penerangan nggak sih Pak itu? Kan malam hari ya? Jadi siang Mas. Jadi siang? Iya. Itu siang, jadi kita bisa lihat siang. Makanya wis gimana ya rasanya? Mau minta penjelasan kan banyak sekali yang kita tanyakan. Iya, tapi yang penting melu sih. Iya, gitu ya. kita melu dulu kan.
pagi itu loh rasanya, pagi seger itu loh, pagi adalah kira-kira jam 6:30, 7 lah, itulah panunya itu rasanya seperti jam seperti itu. Dah kita jalan. Akhirnya mulai masuk 1-2, ada 1-2 rumah halamannya lebar, ada temboknya besar, tembok tinggi itu, ada gapuranya, terus gapura di atas gapura itu ada semacam atap kayak gapura itu. Rumahnya di dalam gede rumahnya. Itu ada beberapa. Terus lewat lagi kebonan panjang. Lah mulai disitulah mulai rasanya sekali mulai kok cepat sekali siangnya. Dah curiga lah di situ loh, kok akhirnya makin maju sedikit, semakin cahayanya itu luar biasa. Awalnya kita masih bisa ya jalan, bisa. Setelah itu kita sudah nggak bisa lihat kiri kanan karena terlalu terang cahaya itu tadi. Kita kuatnya cuma nunduk aja sambil jalan. Mungkin kalau diperhitungkan sekitar 8 kali matahari lah terangnya itu. 8 kali siang gitu ya? Iya, 8 kali siang. Berarti terang banget. Wes, enggak. Mata mau melihat aja sakit enggak mampu. Tapi panas nggak itu? Enggak, ya gerah-gerah nggak enak itu, belum panas sih. Tapi kena cahayanya tok aja kita sudah nggak mampu untuk maju lagi, jalan lagi. Akhirnya saya menyerah. Pak Yai, menyerah Pak. Nggak Pak. Dah yakin kamu nyerah? Oke. Sekarang kita balik, tapi tolong nanti ya kalau kita balik, jangan sekali-kali noleh ke belakang. Jih Pak, siap. Kita balik. Nah itu mulai terasa panas punggungnya itu. Mulai kayak siang, mulai jam 10 itu. Oh, tapi berangsur-angsur berkurang. Sampai kita kembali sampai ke desa itu tadi. Itu sudah tidak terlalu sudah bisa kita lihat kondisi desa itu tadi sudah kelihatan lagi. Tapi kan nggak boleh noleh. Ya saya tetap ngelirik gitu aja, nggak noleh ke belakang. Akhirnya keluar desa masuk ke sawah. Dari sawah sampai ke Tegalan itu tadi. Sebenarnya nggak jauh kelihatan itu, nanti jalan naik bukit itu tadi kelihatan. Nggak jauh sih. Tapi saya di situ keluar penasarannya, cahaya tadi sebenarnya apa ya? Disitulah saya balik noleh ke belakang. Setelah melewati desa? Iya, setelah desa, sawah-sawah, sawah padi, mulai ke Tegalan lagi, disitulah saya balik. Pak Kiai langsung astagfirullahaladzim, dibilangi kok nggak manut, nggak ngikut. Sudah, ces, gelap semua, bus. Dingin, gelagap sudah, ternyata air segini. Jadi itu pas pergantian itu langsung kayak jelek gitu. Iya, langsung jelek begitu saja. Posisi kita di air segini kok. Lah yang kasihan Pak Kiai pendek. Blub gitu. Saya untung kakinya masih bisa napak di pasir kan di bawah. Terus tak junjung ini, tak angkat gini kan kita sambil jalan nyampe. Ya untung nggak lama. Nah mulai itu belum selesai udah diantemi ombak dari belakang, kebiur, aduh kita nyemplung neng laut ini. Nah, terus kuat tenaga kita bisa minggir, akhirnya sampailah ke pasiran itu di pantai. Dan sudah ada rumah-rumah banyak. Ini sudah alam nyata apa enggak, saya sudah enggak mikir, yang penting kita selamat dulu. Wis klebu semua, Pak Yai wis ngamuk-ngamuk, marah-marah sama saya. Wis ngendikannya sudah macam-macam itu. Ya namanya orang marah ya. Kurang ajar orang tua, dingin toh gini. Udah dibilang kok enggak manut. Nah, setelah beberapa saat kita menyadari posisi, ternyata saya sudah ada di Parangtritis. Berarti startnya itu
jauh di sebelah timur sini. Apa tadi Batok ya? Iya, Gunung Batok. Gunung Batok. Endingnya di Endingnya di Parangtritis kok. Saya sendiri ya bingung loh kok bisa begini. Bener itu sampai Parangtritis itu ngon warung-warung itu. Warung pinggir Yang banyak pantai yang jualan popok wewe itu. Popok Wewe. Iya. Popok Wewe apa Mas Rendra? Nah itu Rendra yang lebih tahu itu biasa belanja ke sana kan. Tanyakan sama beliau Mawon. Itu biasa belanja di sana 150 itu. Tok popoknya. Ya sak popoknya komplit. Wewe-ne ditinggal. Nah, wisata religi itu kan di sana kan pusat jajan dan olahraga ya. Rada tiket. Nah itu sampai di situ akhirnya ada kan yang warung-warung itu yang kenal beliau, terus naik motor lapor ke pondok kan. Kami nunggu di situ sama Pak Yai, dipinjami sarung, basah semua bajunya. Pak Yai sampai ketek gemeteran, ya wis sepuh ya, sudah tua. Wah saya sudah nggak enak banget. Orang tua, akhirnya baliklah kita ke sana, dijemput pakai Super Cherry itu, nggak tahu tetangganya atau apa ya, atau santrinya nggak tahu, dijemput. Sudah sampai rumah, sampai sana ganti baju, oke, nanggung nggak usah tidur. Saya belum puas marah-marahin kamu gitu. Aduh, ini masih di sidang lah. Ternyata enggak, Mas, diajak ngobrol. Nah itu tadi, yang namanya Keraton Kidul itu seperti itu. Loh, kita belum lihat apa-apa ya Pak Yai. Ya sudah, batas kemampuan kita tuh cuma sampai segitu. Loh Pak Kiai bisa lebih sampai ke sana Pak? Belum. Saya aja yang setua ini kemampuan saya cuma sampai segitu. Kita pahamlah kita bukan apa-apa. Mungkin Raja Jawa, Sultan, karena beliau orang pilihan, bisalah sampai ke sana. Tapi kalau saat kita ini cuman apa? Disampaikan seperti itu. Oh iya ya. Apalagi seperti saya apa? Itu. Kita tuh apa lah? Wong beliau aja yang kiai ya. Nuwun sewu sebagai ya kiai kan lebih mestinya ya, lebih dari kita. Dan Bapak seberapa sampainya? Ya paling 3 kilo lagi lah dari posisi kita tadi berhenti. Itu tetap masih putih ya Pak? Iya, masih cahaya. Itu apa aja nggak belum kuat, lihat apapun ya? Belum lihat apapun. Wah, baru dari situlah aku sadar. Dan itu benar-benar fenomena, benar sampai nyemplung di air itu tadi. Jadi memang benar-benar nyata. Dan saya pun menyadari, gimana kita kan ya memang semua itu kita bukan apa-apa. Jadi wajar kalau kita ya sampainya cuma segitu itu. Dan memang benar ada alam kehidupan di luar kita tuh memang ternyata ada beneran. Ada alam lain di luar alam manusia. Dan itu saya buktikan sendiri. Makanya seumur hidup saya nggak akan lupa untuk kejadian ini. Jadi wah, itu berkesan sekali lah. Belum tentu jenengan bisa ngelakoni. Nah itu terus jadi kan Mas Joko tadi bilang kalau Pak Yai sendiri masih agak lebih jauh dari jenengan nggih. Iya. Nah jenengan tanya nggak setelah gapura itu beliau Pak Yai ini melihat apa gitu? Kata beliau gitu, dijelaskan gitu nggak? Maju segitu beliau juga sudah nggak bisa melihat sesuatu kiri kanan karena terlalu terangnya cahaya. Dan beliau sampaikan itu auranya, baru auranya, Mas. Aura dari keraton itu. Belum lagi kalau kita sampai sana ya amit-amit lebur lah kita mungkin. Kemampuan kita seberapa? Ya? Iya. Mungkin loh ya. Itulah. Jadi malah jadi tambah tahu diri kan kita kemampuan kita seberapa sih. Nah itu
Pak Kiai aja nggak mampu. Jadinya ya waduh, benar-benar saya alami sendiri ini fenomena yang benar-benar tidak terlupakan dalam hidup saya, sekali seumur hidup. Belum tentu orang lain tuh bisa ngelakuin seperti saya. Berarti untuk menuju ke titik itu nggak perlu apa ya, kayak bahasanya kayak ritual khusus gitu, nggak perlu ya Pak? Hanya membaca witirita. Ya mungkin Pak Kiai sudah ngelakoni mungkin ya. Cuman kalau ngajak jenengan kan, saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya tidak harus ngelakoni. Waktu itu cuma diajak, karena saya cuma ngikut ya. Saya cuma ngikut ya. Jenengan ini nak, jenengan baca ini nak. Saya ngikut aja untuk wirid itu, sama diajari doa sedikit doa itu. Semacam udah dilogikan gitu. Oh, sudah dipersilakan ya. Sudah diajak lah gitu. Iya, mungkin beliau kan sudah pernah berpengalaman ya, mungkin nyatanya bisa cerita kalau bisa lebih jauh dari. Oke Pak, kembali ke pertanyaan yang tadi Pak. Saya sedikit ada pertanyaan nih. Iya. Jadi pas ngelihat rumah-rumah perdesaan tadi, itu nggak ada orang sama sekali. Tidak ada orang sama sekali. Dan itu sempat saya tanyakan pada Pak Kiai. Ternyata mereka itu menyingkir. Menyingkir? Iya, kalau kita datang. Karena kita termasuk makhluk bukan sebangsa mereka. Kan? Makhluk sempurna. Iya. Mereka justru menyingkir. Nggak mau berinteraksi. Katanya seperti itu ceritanya Pak Kiai, walau alam. Cuman itulah, mereka menyingkir, nggak entah lebih. Itu logika kita nggak sampai, Mas, aku mikir nggak tekan itu. Tapi sempat ditanyakan itu. Iya, saya sempat tanya, mereka nyingkir lah. Mereka nyingkir, mereka nggak mau nemui kita, nggak mau ketemu kita. Alasannya apa ya tahu nggih. Tapi jawabannya seperti itu. Nggak ada ketemu seseorang, nggak ada, sepi sekali. Saya sendiri juga heran, kok nggak ada yang makhluk lain selain kita. Nah itulah, dikatakan seperti itu. Untung saya balik. Kalau saya nggak balik, saya nggak bisa cerita kalau kejebur di air. Saya tidak menemukan fenomena antara alam yang lain dengan alam nyata kita. Tapi sebelum melakukan itu Pak, Bapak tanya nggak konsekuensinya apa? Kalau misal kita nggak balik atau bagaimana itu? Kemungkinan kalau kita nggak balik ya kita pulang ke tempat kita awal tadi, start. Pak Kiai menyatakan seperti itu. Saya cerita, untung kamu baliknya sampai di situ. Kalau kita masih di sawah. Oh, ada batas-batasannya ya, itu tadi ya? Mungkin kita sudah tenggelam, nak. Karena kita semakin jauh ke laut kan. Jadi mungkin kalau bisa dibilang secara awamnya ya Pak ya, batasan-batasan kayak sawah, desa itu mungkin kedalaman ya, mungkin bisa kedalaman ya. Laut ya? Iya. Awalnya sih, mulai dari awal kita start itu malam kan. Malam ya masih malam repot-repot itu. Tapi begitu turun itu mulai agak pagi mulai sampai ke Tegalan itu kira-kira jam 5:30 itu. Kelihatannya seperti itu ya, sudah mulai terang kelihatan. Saya makanya heran loh. Tapi ya nggak tak pikir waktu itu, wah mungkin jalannya jauh kali. Tapi kok tadi cepet ya, cuma segitu udah ketemuin. Atau memang mungkin saya wiridannya kelamaan sampai benar-benar pagi ini waktu. Saya juga heran kok terjadi siang. Turun itu masih agak gelap. Habis subuh lah, kayak habis subuh itu lah mulai ada cahaya lah. Begitu sampai di itu sudah agak lebih terang lagi, mulai sawah itu sudah terang lagi.
mulai sampai di kampung itu kira-kira jam 7:30 itu sudah pagi. Apapun nggak ada, tapi air saya sempat minum nggak apa-apa. Dan tawar ya Pak? Tawar. Yang digentong tadi. Ya, yang digentong tadi. Oke. Wis itu masih teringat banget saya tuh, aduh. Ternyata seperti ini toh. Ya itu mungkin seumur hidup saya perjalanan spiritual seperti itu. Masih ada yang mau saya tanyakan tapi agak melenceng Oh sedikit iya, ya, monggo. Mas. Yang kita tahu itu kan menurut saya ini Iya, berarti Ratu Kidul iya. sama Nyi Roro Kidul itu beda ya. Kata beliau Pak Kiai setelah saya peristiwa itu kan, saya jadi sering ke sana. Wah, Berarti masih asik. membahas-bahas gitu ya. Iya, masih banyak yang perlu saya gali kan. Setelah itu saya pulang. Siangnya saya pulang. Pas keluar ke Blebek itu, pas kita sampai ke Parangtritis itu kan malam, Ya. sekitar jam 1:30 itu. Paginya kan saya pulang. Setelah itu kan saya sering ke sana, pulang ke sana untuk ngobrol sama beliaunya Pak Yai. Sekalian kan Gus Arif kosnya kan di Sagan itu, sekitar Sagan sana. Nah, beliau nggak berani pakai motor. Ya lumayan toh ngirit naik angkot, boncengan sama saya, kita motoran kan. Nah, sering saya ke sana sekalian dolan, sekalian ngobrol. Ya itu, sampaikan itu tadi saya tanyakan. Oh begitu toh. Kita lanjutkan itu bahasanya mengenai Ratu Kidul itu, dan ternyata beliau juga cerita. Ya saya sih belum tahu Mas, belum tahu, belum kenal sama beliau, ketemu aja enggak, kita sampai aja belum. Tapi dari pengetahuan saya itu memang di sana enggak cuma sendiri. Ada yang namanya Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, ada yang namanya Nyai Roro Kidul. Nah itu sebuah sosok yang berbeda. Kadang kita menyalahartikan kan, wah itu ya Ratu Kidul ya Nyai Roro Kidul. Ternyata bukan Nyai Roro Kidul, itu panglima beliau. Dan kadang-kadang yang kemana-mana itu kan dayang-dayangnya juga banyak, putri-putri beliau juga banyak. Setahu beliau menceritakan itu ada yang namanya Retno Wulan, ada namanya Sekar Kedaton. Itu banyak, itu panglima beliaunya kan, masing-masing pantai kan ada yang menjaga masing-masing teritorialnya beliau. Ceritanya seperti itu. Dari tempuran ini mungkin kalau kita di mata kita mungkin sebagai tempuran Kaliopa atau apalah di situ muaranya si sungai itu tadi, tapi buat mereka kan itu pintu gerbang dan dijaga sama masing-masing beliau-beliaunya itu. Mungkin kalau ada yang berinteraksi itu ketemunya sama beliau-beliau itu. Bukan sama yang Iya, bentuknya. ya ini menurut Pak Yain ya. Saya enggak ya. Kebenarannya seperti apa walau alam, tapi menurut Pak Kiai begitu. Mungkin kadang ketemu pakai pakaian berwarna hijau dan sebagainya, mungkin beliau itu. Gini Pak, sejak kapan sih Bapak mulai percaya seperti itu? Karena yang saya tangkap Bapak itu tidak terlalu percaya akan hal-hal mistis ya? Ya gitu. mulai saat itu Mas. Siapa yang nggak percaya? Sampai ke Blebek begitu, sampai menemui fenomena alam, pergantian antara alam gaib dan alam nyata. Terus saya ngelakoni di situ. Saya sebagai pelakunya. Gimana kita mau nggak percaya? Akhirnya mulai di situ saya tertarik pelajari itu ya. Sekedar kita pengen tahu kan, kita menggali informasi dari beliau-beliau itu mengenai ini apa, dan beliaunya sekali terbuka sekali, welcome sekali untuk menjelaskan ya. Bahkan dijelaskan beliau alam itu ada berapa dan seterusnya. Ada batasan sekat-sekatnya itu saya tahu itu dari beliau.
setelah kejadian itu. Iya, setelah kejadian itu sapa ora tertarik, Mas. Bapak akhirnya mempelajari. Iya, jadi suka kan. Jadi, sampai sekarang, Pak? ya karena ya sekarang masih seneng aja ya. Tapi bukan berarti kita sebagai praktisi ya Pak atau enggak, cuman kita seneng aja untuk ke situ. Saya seneng prihatin, saya seneng seneng berinteraksi ke tempat-tempat wingit itu sekedar untuk menenangkan diri. Siapa tahu bisa ketemu hal-hal yang sifatnya gaib tadi, berinteraksi lagi. Tapi ya nggak ketemu juga sampai hari ini. Tetap masih karena rasa penasaran terus-menerus ya. Ya manusiawi, Mas. Iya betul. Iya, kita semakin penasaran. Dicari semakin nggak ada. Dilalah nemu ya cuman itu. Tapi itu wis sapa sing tahu ngalami, siapa yang pernah ngalami seperti itu saya tak tanya. Benar-benar perubahan antara jadi siang jadi malam, malam jadi siang, itu kan sudah satu fenomena yang luar biasa. Dari di itu kau tahu-tahu di air, bajunya basah semua. Dan itu benar-benar terbukti. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita akhiri obrolan ini. Iya. Popok WW itu sejak kapan, Pak? Itu cuman jok-jok kita. Ya, itu berarti sejak tahun-tahun dulu sudah ada popok WW itu sudah rame di sana. Makin rame kan semakin ini naik daun. Mas Rindra. Iya. Yang mempopulerkan popok WW itu. 150 ya toh. Popoknya boleh dibawa. Iya. Bonus WW-nya juga boleh. Ngopeni. Akhirnya pertanyaan serius Mas. Ya. Sedikit bercanda ya Pak. Iya, kan tadi udah terlalu horor nih gitu. Jadi ini relax gitu karena mau mengakhiri cerita dari Pak Yuka. Ya itulah sedikit banyak pengalaman saya nih. Jadi sangat berkesan dalam hidup saya. Mungkin mudah-mudahan ada yang jenengan itu besok iso nemoni bisa menemui. Ya. Sering berjalan waktu siapa tahu ya. Itu benar-benar sekali seumur hidup dan saya tertarik untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Ya bukan mempelajari sih, mengerti saja. Karena asik. Karena apa? Penasaran pengen ngulangi, tapi ya sudah karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang. Kebetulan Gus Arif sudah meninggal. Tapi beliau si Pak Kiai masih, Pak? Masih Pak Kiai, tapi sekarang kan sibuk sekali. Umur berapa itu, Pak? Sudah 90-an, sudah 100 kurang sedikit. Udah sepuh ya? Banget. Sepuh banget, tapi masih seger? Masih seger, masih jadi narasumber, masih mimpin pengajian, masih di Asto kesana kemari. Santri kalongnya semakin banyak. Santri kalong itu nggak di situ, tapi kalau begitu ada event, penuh, nggak ada tempat. Berangkat pulang. Iya, santri kalong. Oke, Mas Udin, monggo. Oke, seperti biasa ya Mas Rindra. Jadi begitulah cerita dari Pak Yuka yang bisa kita tarik kesimpulan adalah ya manusia itu jangan terlalu bahasanya itu kalau bisa dibilang jangan terlalu tinggi lah kesombongannya, karena dari perjalanan beliau itu ya manusia itu ya hanya seperti itu aja, cukup ya kemampuan manusia seberapa sih gitu loh. Jadi orang tuh jangan sombong-sombong banget begitu, dan tetaplah kita sesama makhluk hidup, sesama teman-teman jangan saling menjatuhkan ya. Nggak banyak cerita sih Mas, tapi saya bingung kasih kesimpulan apa. Jadi kayak terlalu amazing menurut saya cerita dari Pak Yoga ini, jadi susah untuk menjelaskannya. Oke, begitu cerita dari Pak Yoga. Jangan lupa untuk teman-teman semua, satu kata, tetap sehat-sehat terus pokoknya, tetap
positif, karena seperti biasa dari Mas Rindara tadi dari awal kita sudah menyampaikan bahwasanya banyak demo, banyak hal-hal yang bisa menjadi provokasi untuk kita melakukan yang tidak semestinya ya Mas Rindra. Pokoknya tetap positif terus, karena Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Semoga membaik Indonesia. Amin. Begitu. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oke. Terima kasih ya. Sebelumnya kita tutup Mas Yogo, terima kasih atas ceritanya. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman semua yang memiliki cerita yang menarik, nanti bisa kirimkan di Instagram kami atau di email kami di bawah ini ya. Seperti itu. Mungkin kita langsung tutup aja Mas Yudin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.